Baik, saya akan kembali melanjutkan untuk men-share screen berkaitan dengan supaya kita nyaman tadi itu. Iya, terima kasih Mas Wawan. Saya akan lanjutkan. Setelah kita mendengarkan sambutan dari koordinator Pelita, acara selanjutnya, saudara-saudara, yaitu kita akan memasuki presentasi narasumber 1, dan kemudian kita akan memasuki podcast atau presentasi dari narasumber kedua yang akan saya pandu bersama dengan Pak Bono Wiratmo. Lalu juga ada nanti penanggap dari Pendeta Penrat Siagian, dan kemudian baru ada pembacaan tanggapan dan pertanyaan oleh co-host, itu Pendeta Muda Albert, dan kemudian nanti seselesainya kita akan akhiri acara kita ini. Dan dalam virtual lecture ini, saudara-saudara, ada beberapa hal tata tertib yang perlu untuk diperhatikan, yaitu bahwa host akan menonaktifkan fitur suara para peserta selama para narasumber menyampaikan materi. Yang kedua, peserta juga dapat menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada para narasumber pada fitur chat yang tersedia dan akan dibacakan oleh host di bagian tanya jawab nantinya. Peserta tidak diperkenankan untuk menayangkan gambar atau share screen atau suara atau apapun juga selama acara berlangsung. Selanjutnya, dalam virtual lecture ini, peserta juga akan menerima form isian untuk melihat sejauh mana tema keadilan, khususnya keadilan sosial, sudah menjadi perhatian di gereja. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima form itu bisa dikumpulkan. Tadi pagi saya cek bersama-sama dengan Pak Albert, sudah ada 8 yang mengumpulkan. Mohon kalau nanti ada lagi saudara-saudara yang belum mengumpulkan, kiranya bisa juga mengumpulkan. Mohon para peserta dapat mengisi form tersebut. Dan akhirnya terima kasih untuk partisipasi aktif semua peserta dalam menjaga kelancaran acara pada virtual lecture siang hari ini. Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara, kita akan segera memasuki acara virtual lecture kita ini. Kita akan masuk pada narasumber pertama, yaitu Pendeta Rudianto, dan oleh karena itu saya serahkan screen ini kepada Pendeta Rudianto. Silakan. Terima kasih Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Saya bersyukur kepada Tuhan di Sabtu pagi jelang siang ini dapat semeja virtual pertama-tama dengan guru saya, Profesor Bono Wiratmo, yang juga merupakan salah satu pembimbing saya dalam studi S3 ini. Saya bersyukur juga mengenal Bapak Pendeta Muda Albert yang ternyata dari CKI ya Pak ya. Ini sesama Sinode Gereja Mennonite Pak. Saya Pendeta GKMI. Juga dengan Pak Pendeta Penrat yang saya sering dengar namanya dari Pak Pendeta Surya, tapi baru kali ini berjumpa. Bersyukur pada Tuhan bertemu dengan Ibu Bapak, saudara-saudara. Saya mengirimkan kepada Pak Pendeta Surya tadi tulisan saya, keadilan sosial setelah aksi Oktober 2020. Jadi yang saya buat itu, saya tulis itu terkait dengan aksi penolakan terhadap Omnibus Law tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 tempo hari. Dan dari situ
barangkali kita bisa melakukan refleksi terkait dengan posisi dan peran gereja. Nah, bagian analisis itu pernah didiskusikan di kelompok studi kelompok studi Front Muda Revolusioner dari Perhimpunan Sosialis Revolusioner Indonesia. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, pasca aksi Oktober 2020 tempo hari, saya kira memang kita perlu memaknai kembali keadilan sosial dan posisi gereja. Itu pertama-tama perlu secara singkat kita melihat natur dari negara Indonesia. Yang kedua, natur dari aksi Oktober tempo hari. Yang ketiga, strategi politik rakyat pekerja ke depan, khususnya kelas buruh. Dan yang keempat, kiranya apa posisi dan peran gereja. Nah, pertama mengenai negara Indonesia, ini sudut pandang saya adalah sudut pandang dialektik atau Marxis, melihat negara sebagai lembaga kekuasaan dari kelas yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi, yang mengorganisasikan alat-alat kekerasan, alat-alat administratif, dan alat-alat ideologis. Ini dia. Fungsinya tentu mengamankan cara produksi yang berlaku dan kelas yang dominan atau yang paling diuntungkan oleh cara produksi tersebut. Dalam epos kapitalisme saat ini, negara adalah negara kapitalis. Dalam kata-kata Marx dan Engels dalam Risalah Manifesto Komunis, negara adalah panitia yang menangani urusan-urusan borjuis. Negara Indonesia ini tidak terkecuali. Nah, ini dia. Nelayan, kaum miskin kota, masyarakat adat. Nah, secara instrumental dan struktural, negara Indonesia adalah negara kapitalis. Ini. Bahkan meskipun menurut definisi republik, respublika, berarti negara yang didirikan untuk melayani kepentingan publik atau rakyat, ya, secara struktural dan instrumental, Republik Indonesia, negara Indonesia adalah sebuah negara kapitalis. Nah, negara ada di pihak kelas borjuis yang berhadapan-hadapan dengan kelas buruh dan rakyat pekerja pada umumnya. Alat-alat kekerasan ya tersedia ya, undang-undang, polisi, tentara, pengadilan, penjara, alat-alat administratif berupa birokrasi, dan alat ideologis ya, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan. Itu. Ini semua bekerja untuk mengamankan modus produksi kapitalis dan kelas borjuis sebagai pemiliknya. Nah, tentu bukan berarti rakyat pekerja sama sekali tidak beroleh manfaat dari negara. Beroleh manfaat juga dalam kenyataan. Tetapi manfaat-manfaat tersebut ada dalam skema besar fungsi negara kapitalis. Sebab dalam kenyataannya, sementara manfaat-manfaat itu menetes kepada rakyat pekerja dari sisihan super profit yang didulang oleh kaum kapitalis dari kerja buruh dan alam. Ini dia. Eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi ini terus berlangsung. Nah, Ibu Bapak, Saudara mungkin sudah bisa melihat ini ada suatu kontradiksi ya, kontradiksi antar kelas. Ini kontradiksi antar kelas, yaitu antara kelas buruh bersama rakyat pekerja dan kelas borjuis. Tapi juga terdapat kontradiksi intrakelas, yaitu konflik kepentingan di antara faksi-faksi borjuis. Nah, di Indonesia ini kontradiksi ini berakar dalam natur dari kapitalisme Indonesia itu sendiri. Kontradiksi intrakelas.
Nah, kita tahu kapitalisme Indonesia itu lahir bukan dari perjuangan kelas yang memperhadapkan kelas borjuis dan kelas penguasa feodal. Beda dengan Belanda, Inggris, Prancis misalnya. Ini. Nah, kapitalisme Indonesia itu dicangkokkan oleh kolonialisme Belanda. Ini ke dalam feodalisme Nusantara. Itu artinya kaum kapitalis Indonesia itu berasal dari kalangan penguasa feodal yang pada umumnya bersedia menjadi alat dalam mekanisme akumulasi primitif, penumpukan modal dari kaum kapitalis Belanda atas kaum tani dan alam Indonesia. Nah, di samping mereka adalah para kapitalis Tionghoa dan para kapitalis internasional. Amerika, Inggris, Jepang, Jerman, Belgia. Nah, walhasil kaum kapitalis Indonesia memiliki watak ya, komprador, ya, menghamba kepada kapitalis internasional, lalu birokratik, koruptif, dan terbiasa berkolusi. Bung Karno itu berusaha memandirikan ekonomi nasional pasca kemerdekaan, tapi ya, berdiri di atas kaki sendirian, bertumpu pada upaya-upaya memajukan tenaga-tenaga produktif nasional melalui permainan politik keseimbangan baik keluar, yaitu antara blok timur yang komunis atau Stalinis dan blok barat yang kapitalis, maupun ke dalam ya antara kubu populis kiri dan PKI dan kubu angkatan darat yang anti PKI. Nah, ini politik ini gagal. Nah, rezim Orde Baru Soeharto menggantikan rezim demokrasi terpimpin Bung Karno, kemudian mengintegrasikan perekonomian Indonesia ke dalam kapitalisme internasional dengan status sebagai negara kapitalis pinggiran yang dalam pembagian kerja internasional itu berperan memasok bahan mentah, kita sebut ekspor bahan mentah, menyediakan tenaga kerja dengan upah murah, lalu menyediakan pasar bagi mata dagangan kapitalis internasional, dan membuka Indonesia lebar-lebar menjadi lahan investasi bagi kapitalis internasional. Nah, 4 hal ini sebetulnya pernah disebut oleh Bung Karno di zaman pergerakan nasional dulu sebagai blorong-blorongnya imperialisme. Nah, setelah rezim Orde Baru berakhir, pemerintah Indonesia selanjutnya tidak mengutik-ngutik status ini. Nah, dalam konteks ini, kelas borjuis Indonesia yang koruptif, berwatak komprador, birokratik, dan terbiasa berkolusi berpesta pora, oke saja. Berpesta pora dan oke saja dengan status negara kapitalis pinggiran. Nah, bicara tentang aksi Oktober 2020, kita perlu melihat pemerintahan Jokowi ini ingin mengubah status atau posisi ekonomi Indonesia dalam ekonomi internasional, dalam kapitalisme dunia. Nah, dalam kancah kapitalisme dunia, pemerintahan Jokowi ingin menaikkan kelas perekonomian Indonesia dan negara kapitalis pinggiran menjadi salah satu pemain utama dalam kapitalisme dunia. Nah, dengan perkataan lain, pemerintahan Jokowi ini bermaksud membangun kapitalisme nasional yang kuat. Trisakti Soekarno ya, yang bercorak sosialistik ya, tetapi dalam artian etatis ya berpusat pada negara. Ini coba diterapkan oleh pemerintahan Jokowi dalam paradigma pembangunan kapitalisme. Nah, upaya ini mengundang reaksi keras dari para kapitalis internasional dan para kapitalis Indonesia sendiri. Kapitalis internasional yang selama ini diuntungkan dengan keterbelakangan kapitalisme Indonesia mengerti bahwa bila kapitalisme Indonesia dimodernisir, mereka akan kehilangan pasokan bahan mentah, lahan investasi, dan pasar yang sangat besar yang mulai direbut oleh Tiongkok. Nah, faksi-faksi kapitalis Indonesia juga menyadari resiko kehilangan keuntungan berlimpah yang mereka peroleh dari status quo. Nah, mereka pun melawan pemerintahan Jokowi. Tapi upaya memodernisir kapitalisme nasional juga berkontradiksi dengan buruh, rakyat pekerja, dan alam. Nah, bila hakikat dari modernisasi perekonomian dalam bingkai kapitalisme tak lain dari makin efisien dan mendalamnya eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi, maka sudah barang tentu upaya tersebut menghadirkan ancaman langsung bagi kelas buruh, rakyat pekerja, dan alam. Ini dia.
Nah, benturan-benturan intra-kelas borjuis dan benturan-benturan antar kelas, yaitu buruh dan borjuis ini yang direpresentasikan oleh pemerintah Jokowi, ini makin hebat. Inilah yang kita saksikan dalam 1 tahun terakhir ini sejak Kejayaan memanggil September 2019, Maret 2020, dan Jogja memanggil Oktober 2020 kemarin. Benturan-benturan tersebut meledak dalam demonstrasi-demonstrasi yang meluas dan serangkaian tindakan represif dari pemerintahan Jokowi. Nah, dalam pada itu kita perlu memperhatikan bahwa benturan-benturan intrakelas ini bertujuan menggulingkan Jokowi atau sekurang-kurangnya membuatnya melunak. Faksi-faksi kapitalis internasional maupun lawan-lawan politik Jokowi, entah Cendana, Cikeas, Caplin, Bakri, Nurmantio, kami, ini bersifat politik, suatu power politics. Pada dasarnya mereka tidak peduli dengan kelas buruh, rakyat pekerja, dan alam Indonesia. Tapi mereka merasa perlu mengangkat isu buruh, rakyat pekerja, dan alam untuk menampilkan citra kerakyatan dari upaya mereka. Dan dengan jalan itu beroleh dukungan yang luas dari masyarakat. Nah, di lain pihak, benturan-benturan antar kelas, yaitu antara buruh, dan borjuis, ini belum berwatak politis. Masih normatif sifatnya. Ya, ketika kontradiksi antara kerja dan kapital itu memuncak, buruh memiliki naluri yang tajam untuk menyadari ke pihak mana sebenarnya negara berpihak. Dalam hal ini berkenaan dengan Omnibus Law misalnya. Nah, manakala tuntutan buruh sebatas normatif, maka sebagai kelas, buruh masih bersabar sebetulnya. Aksi 6-8 Oktober, sebagaimana Getok Monas, ya, Gerakan Mogok Nasional Monas tahun 2012, maupun Kejayaan memanggil, ini masih berkisar pada tuntutan normatif. Dalam konteks ini pula, mahasiswa, ya, pengusung sesungguhnya dari gerakan moral, bukan seperti KAMI, bikinan salah satu faksi borjuis yang sedang mengincar kekuasaan negara, menyatakan solidaritasnya dengan buruh. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya pilihan realistis bagi negara adalah bersikap akomodatif terhadap tuntutan itu, ya, tuntutan buruh, ya, karena hanya bersifat normatif bukan politis. Misalnya mengendurkan sedikit cekikannya, tapi negara malah mengakali buruh dengan mengesahkan RUU CK menjadi UU CK, ya, Undang-Undang CK tengah malam, dan menyiapkan alat-alat kekerasan untuk menghadapi aksi buruh. Nah, strategi ke depan nampaknya buruh dan mahasiswa perlu melihat bahwa kelas buruh inilah mengemban tugas sejarah untuk mengakhiri sistem ekonomi politik yang super eksploitatif kapitalisme dan menggantikannya dengan sistem ekonomi politik yang demokratik secara politik dan secara ekonomi, yang memperlakukan alam bukan sebagai faktor produksi semata, melainkan sebagai ibu dari kehidupan. Nah, dengan menimbang tugas sejarah ini, tuntutan buruh kelak tidak semata-mata normatif, tapi juga politis, yaitu soal kelas mana yang seharusnya menguasai negara, dan negara macam apa yang dapat dengan sebaik-baiknya melayani demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan ibu kehidupan, yaitu alam. Nah, pendeknya kepentingan kelas buruh, kaum tani, nelayan, kaum miskin kota, masyarakat adat, dan alam. Nah, dalam konteks ini juga, gerakan moral mahasiswa, ini mesti didedikasikan kepada tugas historis kelas buruh, yaitu pembebasan kelas buruh, sebagai pembebasan seluruh rakyat pekerja, ibu kehidupan, bahkan seluruh umat manusia. Nah, dalam konteks inilah, ini juga perlu diwacanakan, didiskusikan, diperdebatkan, bahkan diwujudkan pembentukan organ-organ kekuasaan buruh. Dewan-dewan buruh, ya, yang mengikut sertakan juga lapisan-lapisan rakyat pekerja lainnya. Nah, sementara itu Partai Garda Depan Revolusioner harus terus tumbuh. Nah, Partai Garda Depan Revolusioner atau Partai Pelopor Revolusioner harus tumbuh. Sekarang kita punya embrionya, yaitu dalam sosok, dalam wujud Perhimpunan Sosialis Revolusioner. Nah, sebagai memori kelas buruh, ya, partai ini mengusung tradisi, teori perjuangan, program, dan panduan yang dibutuhkan oleh kelas buruh untuk menuntaskan tugas historisnya. Perpaduan dewan-dewan buruh dan Partai Garda Depan Revolusioner ini bisa menjelmahkan kekuatan kelas buruh dan lapisan-lapisan rakyat tertindas lainnya untuk memenangkan demokrasi, memenangkan hari depan baru yang sudah seharusnya menjadi takdir historis umat manusia, yaitu masyarakat demokratis utuhnya alias sosialisme dan keselamatan alam. Nah, ini bagaimana posisi gereja
Saya kira ada dua postulat yang bisa kita pegang. Yang pertama itu dalam mengikut jejak Gusti Yesus junjungannya, tentu mestinya pilihan politis gereja adalah pilihan mengutamakan kaum miskin, kaum tertindas. Dalam hal ini adalah rakyat pekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan dengan ajaran yang kita bisa temukan dalam Corpus Paulinum atau tulisan-tulisan yang disematkan kepada Rasul Paulus tentang kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa, ya, gereja punya tugas besar, yaitu mewartakan kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa di tengah-tengah dunia ini, seperti itu, dan dengan jalan ya, menampilkan diri sebagai struktur alternatif. Itu. Jadi apa yang dituntut pada dunia itu dikerjakan di dalam gereja, yaitu kesetaraan, kebebasan atau kemerdekaan, kemudian persaudaraan, termasuk dalam dimensi ekonomi. Itu dia. Nah, berkenaan dengan itu, nampaknya kita perlu melihat kemungkinan model-model politiknya yang bisa ditempuh gereja. Dan bisa kita temukan misalnya dasarnya dalam Alkitab atau Injil sendiri, gereja menjadi terang, jadi menampilkan diri sebagai sebuah struktur alternatif yang bisa dilihat oleh masyarakat. Ketika bicara keadilan sosial, itu pertama kali terwujud dalam gereja. Seperti itu. Di sanalah yang namanya kemerdekaan, yang namanya kesetaraan, yang namanya persaudaraan, itu dapat diwujudkan. Yang kedua adalah struktur transformatif. Analoginya adalah garam. Yang mancing ajur-ajur seperti garam, masuk ke dalam ranah baik masyarakat sipil maupun masyarakat politik. Ya, seperti itu. Baik lewat LSM, serikat buruh, serikat tani, misalnya, maupun merintis atau mendukung sebuah partai garda depan revolusioner. Nah, saya melihat bahwa ranah perjuangan gereja dalam rangka keadilan sosial ini mesti dilihat ranah masyarakat sipil atau civil society, di mana gereja melakukan perang ide melawan establishment yang menindas, seperti itu, perang ide berdasarkan komitmennya kepada kaum tertindas. Lalu masyarakat sipil, masyarakat politik, di mana gereja secara tidak langsung, melainkan melalui kader-kadernya, melalui orang-orang percaya yang memiliki visi dan misi keadilan itu, terjun ke dalam pentas politik, yang kalau menurut paham saya akan sangat baik bila mendukung sebuah partai garda depan revolusioner, seperti itu. Nah, keadilan sosial pasca aksi Oktober 2020, menurut pendapat saya, memang mesti diarahkan kepada kerja-kerja yang lebih tanda petik radikal, ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dulu, Bapak Pendeta Surya, presentasi saya. Ya. Iya, terima kasih untuk Pendeta Rudianto atas presentasi yang sungguh tajam, sungguh mencerahkan, menginspirasi, tetapi juga memberikan percikan-percikan ide bagaimana gereja bisa mencoba untuk melakukan kerja-kerja keadilan sosial di tengah situasi dan kondisi pasca Oktober 2020 kemarin.